Memberikan layanan kepada petani sejak tahun 80-an, kegiatan penyuluhan berkontribusi besar terhadap perkembangan usaha pertanian di Kecamatan Babirik, baik dari segi kemampuan sumber daya manusia pertanian hingga peningkatan akses teknologi pasar dan permodalan. Hingga pada awal tahun 2018, kantor Balai Penyuluhan Pertanian resmi berdiri dan beroperasi di atas lahan seluas 163 hektar. Terdiri dari lahan kantor, perkarangan, dan lahan percontohan. Dengan semangat kebersamaan, keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Babirik memberikan motivasi dan inspirasi agar usaha pertanian terus berkembang semakin maju, mandiri, dan modern. Tanaman padi merupakan komoditas utama yang diusahakan petani di Kecamatan Babirik. Data luas panen padi tahun 2019 seluas 4.675 hektar atau 60,36% dari luas lahan kecamatan, dengan produksi 24.528 ton gabah kering panen atau rata-rata 5,24 ton per hektar. Luas panen sayur dan buah-buahan semusim berupa cabai, terong, lombok, tomat seluas 15 hektar. Sedangkan produksi sayur dan buah tahunan seperti mangga dan pisang sebanyak 900 kintal. Usaha peternakan yang berkembang baik di Kecamatan Babirik adalah unggas, yakni itik ala bio petelur kurang lebih 140.000 ekor dan ternak ayam buras 129.000 ekor. Penerapan teknologi terpadu di sektor pertanian terus berkembang. Hal ini terlihat diantaranya dari segi penggunaan paritas yang digunakan semakin variatif. Penggunaan pupuk diarahkan pada pemupukan berimbang. Jika selama ini penggunaan pupuk pada tanaman pada sebagian besar terkonsentrasi hanya pada saat persemaian. Sejak tahun 2016, beberapa lahan sudah dipanen menggunakan alat mesin panen combine harvester. Pengolahan lahan sebagian besar dilakukan secara tradisional. Karena lahan merupakan rawa lebak, maka kegiatan pertanian umumnya dilakukan tanpa olah tanah. Namun untuk beberapa tahun terakhir, pengolahan tanah untuk daerah yang lebih tinggi sudah menggunakan hand traktor. Seiring dengan kemajuan penerapan teknologi di sektor pertanian, teknologi usaha peternakan terutama unggas juga semakin maju. Salah satunya untuk menghadapi semakin meningkatnya harga pakan pabrik. Beberapa petani melalui kegiatan kelompok tani mulai melakukan pembuatan pakan berbahan lokal dan penambahan suplemen pakan untuk meningkatkan efisiensi. Untuk menghadapi serangan wabah penyakit, di samping penggunaan obat, vitamin, dan vaksin, petani mulai memproduksi dan menggunakan suplemen jamu ternak di beberapa kelompok tani. Wilayah kerja penyuluh pertanian dibagi menjadi 10 wilayah kerja, menyesuaikan dengan jumlah tenaga penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Babirik. Adapun 10 wilayah kerja penyuluh pertanian di Kecamatan Babirik adalah wilayah kerja penyuluh pertanian Sungai Duret Hulu dan Kalumpang Dalam, penyuluh pertanian Bapak Kusna. Jumlah kelompok tani binaan 13 kelompok tani, 1 kelompok wanita tani, dan 2 gabungan kelompok tani. Potensi padi, tanaman cabai, labu, terong, dan ternak itik. Wilayah kerja penyuluh pertanian Sungai Durai Tengah, penyuluh pertanian Ibu Mona Andriani SPT. Jumlah kelompok tani binaan 12 kelompok tani, 2 kelompok wanita tani, dan 1 gabungan kelompok tani. Potensi padi, tanaman cabai, labu, terong, dan ternak itik. Wilayah kerja penyuluh pertanian Sungai Durai Hilir dan Sungai Jam-Jam, penyuluh pertanian Bapak Ahmad Husaini. Jumlah kelompok tani binaan 12 kelompok tani, 2 kelompok wanita tani, dan 2 gabungan kelompok tani. Potensi padi, tanaman cabai, labu, terong, dan ternak itik. Wilayah kerja penyuluh pertanian Desa Babirik Hilir, Desa Babirik Hulu, dan Murung Kupang, penyuluh pertanian Ibu Rahmawati. Jumlah kelompok tani binaan 14 kelompok tani dan 3 gabungan kelompok tani. Potensi padi, tanaman cabai, labu, terong, ternak ayam buras, dan ternak puyuh. Wilayah kerja penyuluh pertanian Desa Hambuku Baru dan Hambuku 5, penyuluh pertanian Bapak Ikak DB Yudianto SP. Jumlah kelompok tani binaan 12 kelompok tani, 3 kelompok wanita tani, dan 2 gabungan kelompok tani. Potensi padi, cabai, terong, dan ternak itik. Wilayah kerja penyuluh pertanian Desa Hambuku Hilir dan Hamurung Panti Hulu, penyuluh pertanian Bapak Patah Arsyad AMD. Jumlah kelompok tani binaan 16 kelompok tani, 2 kelompok wanita tani, dan 2 gabungan kelompok tani. Potensi tanaman padi, terong, cabai, ternak ayam kampung, dan burung puyuh. Wilayah kerja penyuluh pertanian Desa Murung Panti Hilir, Teluk Limbung, dan Sungai Pepuyuh, penyuluh pertanian Yusi Rijal SP. Jumlah kelompok tani binaan 13 kelompok tani, 1 kelompok wanita tani, dan 3 gabungan kelompok tani. Potensi pertanian padi organik dan ternak burung puyuh. Wilayah kerja penyuluh pertanian Desa Kalumpang Luar, Sungai Luang Hilir, dan Sungai Luang Hulu, penyuluh pertanian Bapak Amrul Huda SP. Kelompok tani binaan 12 kelompok tani dan 3 gabungan kelompok tani. Potensi wilayah tanaman padi, talas, dan seledri.
Wilayah kerja penyuluh pertanian Desa Parupukan, Sungai Nyiur dan Sungai Dalam, penyuluh pertanian Bapak Masruni. Jumlah kelompok tani 14 kelompok tani dan 2 gabungan kelompok tani. Potensi tanaman padi, talas, jagung putih dan ternak ayam burat. Wilayah kerja penyuluh pertanian Desa Pajukongan Hulu dan Desa Pajukongan Hilir, penyuluh pertanian Bapak Budiman. Jumlah kelompok tani 14 kelompok tani dan 2 gabungan kelompok tani. Potensi tanaman padi, talas, jagung putih dan ternak ayam burat. Selain petugas penyuluh pertanian di wilayah kerja, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Babirik dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Bapak Ijwar Saleh SST, Petugas Pengamat Hama Penyakit Tanaman Bapak Iskandar SP, Menteri Tani Bapak Haji Hairul Mutakin. Penyuluh Pertanian Supervisor Bapak Yusri Rijal SP, Penyuluh Pertanian Programmer Bapak Patah Arsad AMD, Penyuluh Pertanian Sumber Daya Bapak Budiman. Jumlah kelompok tani di Kecamatan Babirik sebanyak 139 dengan 22 gabungan kelompok tani, terdiri atas 103 kelompok pemula, 4 kelompok madya, dan 32 kelompok lanjut. Dari keseluruhan jumlah kelompok, 8 diantaranya merupakan kelompok wanita tani dengan 49 kelompok diantaranya memiliki unit usaha seperti kebun bibit dan peternakan. Potensi pengembangan pertanian di Kecamatan Babirik masih sangat besar, terutama dari segi ketersediaan lahan. Jika melihat data panen padi terakhir pada tahun 2019 seluas 4.675 hektar, dan jika dibandingkan dengan potensi lahan pertanian, luas sawah secara keseluruhan yang mencapai 6.155 hektar, maka sebanyak 1.480 hektar sawah belum dimanfaatkan karena terkendala iklim, curah hujan, penataan air terutama wilayah poldar, serta terkendala tebalnya gulma di beberapa desa. Kendala tersebut masih ditambah kekhawatiran semakin berkurangnya tenaga kerja muda produktif petani milenial yang mau berusaha di sektor pertanian. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Babirik menjadi basis dalam hal pengembangan kapasitas penyuluh agar lebih profesional, disiplin, dan mampu memanfaatkan teknologi inovasi terbaru. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah kegiatan rutin apel pagi untuk memastikan kesiapan penyuluh dalam melaksanakan tugas dan media koordinasi untuk pemecahan masalah lapangan yang mendesak. Kegiatan lainnya berupa pelaksanaan latihan mandiri dan konsultasi mingguan yang dilaksanakan di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Babirik untuk mengasah kemampuan penyuluh dan meningkatkan wawasan terhadap informasi atau teknologi terbaru, serta sebagai tempat koordinasi rutin dengan Koordinator Penyuluh, Menteri Tani, KJE Penyuluh Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta jajaran bidang seksi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara yang hadir saat pelaksanaan kegiatan konsultasi. Selain kegiatan administratif, penyuluh pertanian juga melaksanakan kegiatan uji coba penerapan teknologi di lahan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Babirik. Di antaranya penanaman tanaman hortikultura berupa cabai, tomat, dan timun. Uji coba penanaman melon, praktik pembuatan popok trikokompos, penanaman padi dengan sistem jajar legowo di lahan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Babirik. Selain kegiatan rutin bagi penyuluh, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Babirik juga melaksanakan beberapa kegiatan lain yang langsung bersentuhan dengan petani. Di antaranya, pelaksanaan kegiatan pertemuan petani tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok tingkat kecamatan yang difasilitasi bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan aplikasi paket teknologi pertanian dengan materi budidaya semangka dan cara aman penggunaan pestisida yang difasilitasi bidang kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sosialisasi kredit usaha rakyat yang difasilitasi bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sosialisasi asuransi usaha tani padi yang difasilitasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan di wilayah kerja penyuluh pertanian diantaranya Rembuk Tani atau PRA di Desa Sungai Durai Hulu, Hambuku 5 dan Burung Panti Hilir yang difasilitasi bidang penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembuatan PGPR di Desa Hambuku Baru, Desa Sungai Durai Tengah, dan Desa Sungai Popuyu yang difasilitasi bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekolah lapang pengendalian hama terpadu di Desa Hambuku Baru yang difasilitasi bidang tanaman pangan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekolah lapang Sabta Usaha Tani di Desa Kalumpang Luar yang difasilitasi bidang penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Gerakan pengendalian hama penyakit tanaman bersama POPT dan Menteri Tani di Desa Sungai Durai Hulu. Kegiatan pertanian keluarga di Desa Murung Kupang yang difasilitasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kegiatan petani penyedia agen hayati di Desa Babirik Hilir yang difasilitasi Laboratorium PHP Provinsi Kalimantan Selatan. Demplot tanaman cabai Desa Hambuku Baru yang difasilitasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demplot teknologi tanaman padi Desa Sungai Durai Tengah, Hambuku 5 dan Hambuku Hilir yang difasilitasi Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demplot aplikasi pupuk biocair pada tanaman padi di Desa Hambuku Baru yang difasilitasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Selain kegiatan lingkup pertanian, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Babirik aktif dalam kegiatan lintas sektor. Di antaranya, bekerja sama melaksanakan kegiatan tanam perdana musim tanam 2020 dalam rangka Hari Ulang Tahun KNPI di Desa Babirik Hulu bersama Bapak Bupati Hulu Sungai Utara beserta jajaran pimpinan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ikut serta pada kegiatan penyusunan rencana kegiatan desa atau Musrimbang Des agar pembangunan pertanian turut menjadi prioritas pembangunan desa. Menghimpun masyarakat dan mendekatkan pertanian pada generasi muda, sekaligus turut melestarikan budaya dengan mengadakan latihan kesenian bela diri kuntau di kantor Balai Penyuluh Kecamatan Babirik. Dan semua kegiatan lingkup pertanian yang dilaksanakan menuju pada satu titik, meningkatnya kesejahteraan petani. HSU mantap, HSU mantap, HSU mantap.